Kualitas kredit juga tetap sehat, tercermin pada rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) perbankan pada Januari 2025 yang terjaga rendah sebesar 2,18% secara bruto dan 0,79% secara neto. Secara keseluruhan, ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko tersebut pada tetap baiknya hasil stres test yang dilakukan Bank Indonesia, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Februari 2025 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi transaksi, pembayaran digital yaitu terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet mencapai 3,38 miliar transaksi atau tumbuh 31,21% year on year pada bulan Februari 2025. Volume transaksi pada aplikasi mobile dan volume transaksi pada internet terus meningkat, masing-masing tumbuh sebesar 32,2% dan 16,5% pada Februari 2025. Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui KRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 163,3% pada Februari 2025, didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast mencapai 330,1 juta transaksi atau tumbuh 75,8% dengan nilai mencapai 858,3 triliun rupiah pada Februari 2025. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI RTGS meningkat sebesar 4,66% menjadi 807.000 transaksi dengan nilai 14.749,9 triliun rupiah pada Februari 2025. Sementara itu, dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal yang diedarkan tumbuh 9,79% year on year menjadi 1.112,2 triliun rupiah pada Februari 2025. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Februari 2025. Dari sisi struktur industri, interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran terus menguat, diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran atau SNAP juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran Bank Indonesia serta sistem pembayaran industri, termasuk memantau keandalan sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi sistem pembayaran selama periode libur Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil, dan selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau disingkat Serambi 2025. Itulah hasil pokok-pokok pembahasan dari global dan domestik yang mendasari keputusan rapat Dewan Gubernur
untuk bauran kebijakan Bank Indonesia. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Maret 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedepan, Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan BI rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan makro Brisel dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan insentif likuiditas makro Brisel (KLM) diarahkan untuk lebih mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran terus diperkuat, demikian pula akseptasi digitalisasi pembayaran terus diperluas. Arah bauran kebijakan moneter, makro Brisel dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing dengan mengoptimalkan SRBI, SVBI, dan SUVBI sebagai instrumen moneter pro market, menjaga struktur suku bunga instrumen moneter agar tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik, memperkuat strategi transaksi term repo dan shock falas, serta memperkuat peran primary dealer untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repo antar pelaku pasar. Dua, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDM), serta surat berharga negara di pasar sekunder. Tiga, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SPDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM sebagaimana pada lampiran siaran pers ini. Keempat, penguatan akseptasi digital dengan implementasi strategi pencapaian target kris baik dari sisi supply maupun demand melalui sinergi dengan program pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan peningkatan efisiensi transaksi retail antar negara, dan menjaga momentum pemanfaatan kerjasama kris cross border pada koridor yang sudah terbentuk. Kelima, penguatan dukungan kebijakan sistem pembayaran pada program pemerintah, diantaranya melalui program perluasan kris cross border pada berbagai destinasi pariwisata dan wisatawan mancanegara, serta literasi keuangan untuk pekerja migran Indonesia (PMI). Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita. Sinergi dilakukan dalam 7 area kebijakan, yaitu
Pertama, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam memitigasi gejolak global. Dua, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Ketiga, upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui kebijakan insentif likuiditas makrobudensial. Keempat, dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital pemerintah. Kelima, upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan. Keenam, dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusif. Serta ketujuh, dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Demikian rekan-rekan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Maret dalam siaran pers yang bertajuk BI Rate tetap 5,75%, mempertahankan stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikian saya kembalikan ke Pak Denny untuk memandu jalannya diskusi atau Q&A. Silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.